keutamaannya sangat besar. Wa naf'uha fid dunya wal akhirah di dunia dan akhirat bagi orang yang memperbanyak membaca salawat sangat banyak. Qala Allah Ta'ala, ini sebagai dalil kepada kita supaya membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Sesungguhnya Allah malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian dan ta'zim penghormatan kepada beliau. Ayo. Masalah yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi. Ada salawat. Ya. Salat itu orang hamba dengan Allah. As-salah as-sila. Salat yang kita kerjakan, ruku, sujud, i'tidal, duduk, adalah hubungan antara menghubungkan diri kita dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau orang yang tidak mau sholat, berarti dia ingin memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu sholat. Adapun Allah Muhammad, hubungan antara seorang umat kepada nabinya, hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makin banyak salawat yang dibaca oleh salah seorang umat dari umatnya Nabi Muhammad, besar kedudukannya dan ikatannya, hubungan erat dia dengan Rasul. Besar makin salawat kepada Rasulullah SAW, maka kesempatan dia untuk syafaat dari Nabi Muhammad dia. Ya, kebaikan memberikan arti penting untuk kita pahami bahwa ada seorang dari umat Nabi Muhammad melihat Rasulullah itu basyariahnya saja, melihat Rasulullah itu seorang manusia biasa, tidak mempunyai keistimewaan, tidak mempunyai maqam kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara orang tersebut dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, kalau Abu Lahab dan Abu Jahal melihat Rasulullah manusia biasa, yang makan sama dengan kita makan, yang beliau minum sama dengan kita minum, yang beliau tidur sama dengan kita tidur, yang beliau berjalan sama dengan kita berjalan, yang beliau menggauli istrinya sama kita juga menggauli istrinya. Apa bedanya kita dengan Nabi Muhammad? Nah, kalau dia pandangan dia kepada Rasulullah seperti ini, maka tidak ada bedanya penilaian orang tersebut dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka dari itu Allah ingin menegaskan ini adalah maqam yang tinggi yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan innallaha. Kata ulama tafsir, kata-kata innallaha memberikan pengertian kepada orang-orang yang berakal bahwa jika salah seorang di antara umatnya tidak mau membaca salawat, itu tidak penting buat Nabi. Karena apa? Allah yang sudah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah terlebih dahulu yang membaca salawat kepada kekasihnya. Apalah arti salawat seorang hamba yang penuh noda dan dosa seperti kita, yang kita ucapkan dan kita haturkan kepada Rasulullah, kalau Allah sendiri yang memulainya, innallaha. Nah, oleh karenanya
Jangan ada yang mengatakan Rasulullah menginginkan atau butuh atau bermanfaat dengan salawat yang kita baca. Kita yang membutuhkan keberkahan dari Nabi Muhammad. Kita yang membutuhkan Rasulullah. Kita ingin mendekatkan diri kita dan mengenalkan diri kita kepada Rasulullah. Ya, bukan Rasulullah yang ingin kenal dengan kita, tapi kita berusaha mengenalkan diri dan berusaha supaya kita ini diakui oleh Rasulullah sebagai salah seorang dari umatnya. Itu yang kita harapkan. Maka kita ingin hubungan erat dengan Rasulullah lewat yang paling cepat, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, baru dipanggil orang-orang yang beriman. Maka orang yang paling ringan hatinya, lisannya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang beriman. Dan tanda keimanan yang masih ada di dalam hati kita jika kita mudah dan ringan ketika ingin membaca salawat kepada Rasulullah. Kalau kita ringan dan mudah untuk mengucapkan dan membaca salawat kepada Rasulullah, berarti keimanan masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Tapi sebaliknya, jika seorang dari umat Nabi Muhammad enggan, malas, mau pergi ke majelis salawat, mau baca salawat, mau pegang tasbih untuk memutar-mutar tasbihnya dalam rangka membaca salawat, tidak tergerak hatinya, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Karena apa? Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanya beriman saja. Sallu, ini perintah, fi'il amar. Salawatlah kalian alaihi wasallimu taslima, dan juga ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ammas salam faqad arafna kaifa nusallimu alaika. Adapun salam, kita sudah tahu dan mengerti bagaimana kita mengucapkan salam kepada engkau wahai Rasul. Karena setiap hari, setiap sahabat yang bertemu dengan Nabi Muhammad selalu mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Hal tersebut dibawa sampai kita, kemuliaan tersebut kita ungkapkan dan kita baca setiap salat kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Supaya apa? Fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat mengucapkan salam ta'zim, penghormatan kepada Nabi, juga Allah berikan kepada kita yang sudah ditinggal oleh Nabi walaupun 1400 tahun yang lalu. Maka orang yang tak sembahyang, orang yang tak sholat tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Ya, dan itu salah satu sirah atau bentuk salawat yang langsung keluar dari lisan Nabi Muhammad, ya, yang langsung keluar dari lisan Nabi Muhammad, yang langsung menjadi salah satu bacaan tasyahud kita ketika kita baca tahiyat akhir di dalam salat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salim. Keselamatan juga kepada kita yang hadir di dalam salat tersebut, kan? Wa ala ibadillahi salihin, yaitu para anbiya wal mursalin. Ayo. Setelah turun ayat ini, kami tahu bagaimana salam kepada engkau wahai Rasul, tapi kami tidak tahu bagaimana tata cara metode untuk membaca salawat kepada engkau. Lalu Rasulullah mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan, ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam hadis tidak disebutkan Sayyidina, tapi sebagai penghormatan kita ucapkan Sayyidina kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo, seperti itu.
Jadi kedudukan Nabi itu tinggi. Ya. Kalau kita kaji Al-Quran, Allah didik para sahabat dan untuk kita didikan tersebut. Iya. Allah mendidik para sahabat supaya hormat kepada Nabi. Dan jangan ada di dalam benak atau pikiran sahabat itu Nabi itu sama dengan dia, beda. Bagaimana Allah didik? Allah katakan di dalam surat Al-Hujurat, ayat ini selalu kita dengar. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu mengangkat suara kamu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu mengeraskan, jahar, melantangkan suara kamu, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu melantangkan suara kamu ketika kamu berbicara antara satu dengan yang lainnya, sesama teman. Oh, beda. Ini manusia pilihan, ini manusia istimewa. Tidak boleh kamu berlaku tidak sopan. Allah tidak katakan jangan kamu caci Muhammad. Ya, Allah tidak katakan jangan kamu pukul Nabi Muhammad kekasihku. Allah tidak katakan jangan kamu meremehkan Nabi Muhammad. Tidak. Allah hanya mengatakan kepada para sahabat, jangan kamu ngangkat suara saja, mengeraskan. Iya, volume kamu lebih tinggi suaranya daripada suara Nabi. Kamu lebih lantang kepada Rasulullah, tidak punya adab, hanya mengeraskan suara saja. Apa kata Allah? Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Hilang semua amal kebaikan kamu, pahala kamu hilang. Pahala sholat hilang, pahala puasa hilang, pahala tahajud hilang, pahala sedekah hilang, pahala birrul walidain hilang. Ya, pahala memuliakan tamu, memuliakan tetangga, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Pahala kebaikan yang kamu lakukan hilang hanya mengeraskan suara di atas suara Nabi Muhammad. Apalagi yang menyamakan Nabi Muhammad dengan dirinya, apalagi yang menghinakan Rasulullah. Ya, hanya sekedar mengeraskan suara saja. Itu kedudukan Nabi. Siapa yang dididik oleh Allah? Sahabat-sahabat. Dan didikan itu juga untuk generasi-generasi sampai kita sekarang ini, bagaimana kita harus hormat dan sopan, berakhlak, beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Allah, dari Nabi. Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini pemimpin anak Adam, tetapi bukan untuk disombongkan, kata Rasulullah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam, Nabi Allah Adam, sampai orang-orang yang di bawahnya, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Harun, semuanya para nabi-nabi yang mulia itu di bawah benderaku kelak di hari kiamat. Mereka ikut aku, kata Rasulullah, di hari kiamat. Di bawah kedudukan aku, di bawah makam, ya, aku, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan untuk disombongkan, untuk memberitahukan kepada kita bagaimana tinggi dan agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang menjadi kul innama ana basyarun. Katakan aku adalah seorang manusia. Tapi ketika kamu teruskan ayat tersebut, yuha ilayya, aku itu diberi wahyu oleh Allah. Beda antara diriku dengan diri kalian. Apa perbedaannya? Wahyu. Apakah sebesar apa wahyu tersebut? Setiap hari malaikat Jibril datang ke rumahku. Setiap hari ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan di dalam kamarku, di dalam tempat tidurku. Setiap hari malaikat Jibril ziarah ke tempat aku, kata Nabi. Yuhai, itu yang membuat Rasulullah lebih istimewa dan mempunyai kedudukan berbeda dengan umat yang lain. Jangan samakan Nabi Muhammad dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, berbahaya. Ayo. Panjang cerita tentang keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini masalah perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, ya Habib, ya Ustaz, apa yang lebih mulia bagi seseorang, apakah memperbanyak istighfar atau banyak salawat kepada Nabi Muhammad? Seorang bertanya seperti itu. Pertanyaan ini pernah ditanyakan seorang murid Imam Muhammad Ar-Ramli kepada Imam Ramli. Ya, Muhammad Ramli, ini seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Muhammad Ramli punya karangan banyak, diantaranya Bidayatul Muhtaj. Ada Ibn Hajar Al-Haytami, ada Muhammad Ar-Ramli, Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Ditanya salah seorang dari muridnya Imam Ramli, wahai Imam, apa yang lebih utama untuk seseorang, apakah memperbanyak baca istighfar atau banyak baca salawat? Kata Imam Ramli, mutlak seseorang lebih dianjurkan banyak baca salawat daripada banyak istighfar. Kalau seorangnya saleh, orangnya taat kepada Allah, maka mutlak bagi dia untuk memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orangnya banyak maksiat, banyak dosa, banyak pelanggaran, apakah tetap dia harus memperbanyak baca salawat atau minta ampun baca istighfar? Kata Muhammad Ar-Ramli, tetap dia dianjurkan banyak baca salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Kata Imam Ramli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan, sallallahu biha ashra." Siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan turunkan rahmat untuk orang tersebut 10 rahmat. Kalau seandainya orang berdosa sebesar apapun dosa orang tersebut, maka rahmat Allah akan lebih agung dan lebih besar kepada orang tersebut. Satu. Kemudian orang yang baca salawat, maka yang memintakan ampun untuk orang tersebut bukan dia, tapi malaikat. Maka ketika dia baca salawat, hakikatnya juga dia baca istighfar. Tapi yang mengistighfarkan dan minta ampunkan untuk dia kepada Allah bukan diri dia, tapi langsung para malaikatul muqarrabin. Para malaikat minta kepada Allah, ya Allah, ampunkan orang tersebut, ya Allah, ampunkan orang tersebut, ya Allah, ampunkan dosa orang tersebut. Selama dia baca salawat, selama itu pula para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Maka salawat yang dia baca juga untuk melebur dan untuk mengampunkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itu jawaban dari Syekh Muhammad Ar-Ramli. Kemudian, fanahika bimana sallallahu alaihi fi hadhil ayat tasyrifan li nabihi wa ta'zima. Maka kamu lihat yang Allah naskan, yang Allah tetapkan di dalam ayat tersebut, tasyrifan wa ta'ziman li nabihi, pengagungan dan penghormatan kepada nabinya, wa hasan li ibadihil mu'minin ala salatu wa taslim wa alaihi wa tahridan. Wa hasan wa tahridan maksudnya, dan menganjurkan dan memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya marratan, man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi ashra. Siapa yang membaca salawatku satu kali, salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat untuk orang tersebut. Ya, qala ba'dul ulama, dalam mensyarahkan atau menerangkan hadis ini, qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin rahimahullah, berkata sebagian para ulama al-muhaqqiq yang dalam ilmu pengetahuannya, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, lau sallallahu alal abdi, seandainya Allah membaca salawat kepada seorang hamba, artinya menurunkan rahmat kepada hamba itu, fi tuli umrihi marratan wahidah,
seumur hidupnya satu kali saja, lakafahu zalika syarafan wa karamah, maka cukup bagi hamba tersebut mendapatkan kemuliaan dan keramat. Ya. Jadi sekali saja Allah turunkan rahmat kepada hamba tersebut, seumur hidupnya Allah hanya turunkan satu rahmat saja kepada hamba tersebut, udah cukup bagi hamba tersebut mendapatkan kemuliaan dan kekeramatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi asyri salawat? Bagaimana 10 rahmat, ya kan, 10 salawat yang Allah turunkan, hanya ucapkan atau ucapan kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 salawat Allah yang Allah turunkan kepada hamba tersebut, ya. Asyri salawat ala kulli salatin yusallihal muslim ala nabiyhi. Ya, 10 salawat atau 10 rahmat yang Allah turunkan kepada seorang hamba yang hanya membaca satu salawat kepada Nabi Muhammad. Falhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ata'ih. Maka segala puji syukur kepada Allah ala azimi fadlih, atas besarnya keutamaan pemberian, wajazili ata'ih, dan besarnya pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ini keutamaan ini hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu, apakah mereka bisa baca salawat kepada Nabi? Bisa, tapi mereka tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja yang kita hajatkan, yang kita inginkan dari hajat-hajat dunia kita, akhirat kita, ya kan, alam barzah kita, ya kan, kita hadirkan di dalam pembacaan salawat kita. Ya. Yang terpenting kata para ulama, di waktu kita sakaratul maut, orang yang banyak baca salawat, terutama salawat yang nanti ini yang pernah saya dapat dari guru-guru itu, Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Orang yang baca ini seumur hidup sekali saja, maka dia pasti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu tidak harus di akhirat, syafaat itu juga bisa kita dapat di dunia. Kekeramatan. Jadi tidak ada seorang wali yang mempunyai kekeramatan di dunia ini, dia tidak baca salawat kepada Nabi. Pasti di antara amalan yang menonjol bagi wali tersebut, pasti di antaranya dia banyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita sekarang hidup susah katanya. Usaha susah di zaman corona. Ya. Padahal kita ada wasilah, kita ada perantara, ya kan? Kita ada perantara yang Allah berikan untuk kita. Tidak ada perantara yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Kalau seorang nabi seperti Nabi Adam saja bisa diampunkan dosanya karena baca salawat kepada Rasulullah SAW. Ini seorang nabi. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan yang mulia ini? Kalau Nabiullah Musa bisa membelah laut besar ini karena membaca salawat, tongkatnya dipukul sampai 12 kali tongkat itu dipukul, tidak terbelah laut. Ini pasukan Fir'aun sudah dekat. Lalu Allah mengilhamkan kepada Nabiullah Musa, salli ala Muhammad, baca salawat kepada Nabi Muhammad. Setelah dia baca salawat kepada Rasulullah, laut itu terbelah. Itu dalam riwayat yang sahih. Dan banyak lagi. Nabiullah Khalil Ibrahim alaihissalam begitu juga. Ya. Tatkala dia dilemparkan ke dalam api yang membara yang besar, dikatakan dalam riwayat tersebut dia membaca atau bertawassul kepada salah seorang dari cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kelak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nih yang tidak memakai Rasulullah, ya, kita tidak jadikan Rasulullah sebagai benteng kita di dalam hidup, sehingga kita terpuruk semuanya, ya, ekonominya susah, hidupnya susah,
jodoh tak datang, bujang lapuk, tak kawin-kawin, rezekinya seret. Iya. Kemudian apa lagi? Udahlah, banyak. Tokonya sepi, usahanya macet, di kantor dipecat, kemudian di PHK, banyak problem-problem kehidupan. Ya, tapi bisa teratasi dan bisa kita lewati dengan kita memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Hadirkan saja. Apa yang kamu inginkan? Ingin beli motor terlalu kecil. Ya, terlalu kecil cita-cita kamu beli motor. Ya kan, beli pesawat. Baca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau seandainya tidak dikabulkan pesawat, paling tidak mobil mewah ya. Karena banyak baca salawat kepada Rasulullah. Tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berkat Rasulullah saya baca salawat, ingin motor baru, ingin mobil baru, ingin rumah baru, ingin bini baru. Jangan bini baru. Ya, ingin menikah maksudnya. Subhanallah, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita jadikan Rasulullah sebagai wasilah perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Ali di dalam maulidnya yang selalu kita baca doanya. Ya, Habib Ali mengatakan, Habib Ali Al-Habsyi sahibus Sumtud Durar, maulidnya, natawajjahu ilaik bi asyrafi wasaili ladaik. Ya Allah, aku bertawajuh, artinya memohon, meminta, berdoa kepada Engkau ya Allah. Ya, bi asyrafil wasaili ladaik, dengan sebaik-baik wasilah. Ya, wasilah, wasitah, perantara siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena pintu Allah bakal dibuka. Pintu Allah bakal dibuka. Pintu rahmat Allah, pintu kemurahan Allah, pintu rezeki Allah akan dibuka oleh Allah jika kita jadikan Rasulullah SAW sebagai pendorong doa kita supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini kan. Dorongan untuk kita dekat dengan Rasulullah, kenal dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, jauh lebih besar dorongan tersebut daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Di dalam hati ini yakin bahwa di bulan ini dilahirkan kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
لا إله إلا الله. Ayo. Ada yang bertanya? Silakan, silakan. Ya. Ayo. Jazakallah khair. La ilaha illallah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku katakan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sama-sama mendapatkan kemuliaan ketika kita membaca la ilaha illallah, sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak bisa menerjemahkan dan mensyarahkan kemuliaan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang bisa menerjemahkan kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ditanya mana yang lebih mulia antara la ilaha illallah dan baca salawat, tetap para ulama mengatakan baca salawat lebih mulia daripada zikir-zikir yang selain daripada salawat. Ya, dari riwayat-riwayat ini nanti kita baca nih riwayat yang banyak nih nanti. Dari riwayat-riwayat yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang berkaitan dengan membaca salawat kepada Rasulullah, maka kalau ditanya mana yang lebih afdal, apakah la ilaha illallah atau salawat, tetap salawat lebih mulia daripada la ilaha illallah. Satu. Ada yang bertanya juga, ya Habib, apakah membaca salawat itu lebih mulia daripada membaca Al-Quran? Halo. Membaca salawat mana yang lebih mulia daripada membaca Al-Quran? Ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada Al-Imam Abul Abbas At-Tijani, seorang pemimpin dari Tariqah At-Tijaniyah. Ini jawaban dari beliau ya, yang saya baca. Mana yang lebih mulia, membaca salawat apa baca Al-Quran? Beliau mengatakan, beliau merinci, kalau orangnya banyak maksiat, baca salawat lebih mulia untuk dia daripada mengaji Al-Quran. Kalau dia banyak taatnya kepada Allah, maka lebih diutamakan Al-Quran, tetapi bersama itu dia tetap harus banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena alasan dari beliau ini kan, beliau mengatakan kalau orang yang banyak maksiat baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, takut orang fasik, orangnya selalu berbuat zalim, ya, selalu berbuat zalim. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, fala'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Maka dia ngaji Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknat orang tersebut. Al-Quran itu murka kepada orang tersebut, sehingga tidak ada manfaatnya bacaan dia di dalam Al-Quran. Hanya mulutnya saja bergerak membaca Al-Quran, tapi hakikatnya Al-Quran itu yang mengutuk dan melaknat dia. Paham? Kemudian kalau orang itu berbuat fasik sama, maka lebih banyak dia memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW daripada mengaji Al-Quran. Karena apa?
bersihkan dulu diri dia dengan salawat itu. Karena ketika kita baca salawat seperti yang saya terangkan tadi, para malaikat memohon kepada Allah supaya hamba tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fafasakhu an amri rabbih. Ya, fafasakhu an amri rabbi, mereka fasik daripada perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kalau dia melakukan perbuatan fasik, lebih banyak melakukan perbuatan dosa besar, maka lebih baik dia memperbanyak baca salawat daripada mengaji Al-Qur'an. Ini dia katakan oleh beliau. Nah, oleh karenanya salawat ini luar biasa fadilah, keutamaan, kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang lain? Ada? Kalau enggak saya tutup. Ya, terakhir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pasti tahu setiap orang itu, setiap manusia tidak kurang daripada 360 malaikat yang mendampingi dia. Ya. Mana yang lebih banyak, Beb? Apakah malaikat atau manusia? Jauh lebih banyak manusia. Jauh lebih banyak malaikat. Berapa jumlahnya? Allah saja mengatakan di dalam Al-Quran, Allah katakan, la ya'lamu junuda rabbika illahu, la ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak mengetahui junudu rabbik, tentara-tentara Allah, kecuali Allah itu sendiri. Ya. Maka Allah turunkan di dalam perang Badar. Ya, perang Badar itu 3.000 malaikat yang Allah turunkan di perang Badar untuk menolong kaum muslimin di dalam peperangan. Setiap orang di dalam dirinya 360 malaikat yang mengawal dia. Di dalam majlis ini banyak yang lebih banyak malaikat atau manusianya, jauh lebih banyak malaikatnya yang hadir daripada manusianya. Apa? Karena kita tidak bisa melihat mereka. Kalau kita bisa melihat salah seorang malaikat saja, kita tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa minum, tidak bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Ya, ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya jumlah mereka. Ya. Oleh karenanya yang dipertanyakan, apakah malaikat itu tahu kita sedang membacakan salawat? Pasti tahu. Siapa yang memberitahu? Allah. Yang memberitahu para malaikat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang dimiliki oleh malaikat yang Allah tidak berikan kepada kita. Contoh, malaikat itu bisa menerobos apa yang kita tidak bisa terobos, kan? Dinding-dinding yang ada papan ini manusia tidak bisa terobos. Tapi kalau malaikat, dia mampu untuk menerobosnya. Itu diantara satu ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia, tapi dimiliki oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Maka dia bisa pergi dengan cepat, kembali dengan cepat. Ya kan? Tata'aqaba fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar, kata Rasulullah dalam hadisnya. Bergantian untuk kalian itu malaikat yang siang ganti shift, ya. Malaikat siang balik waktu asar atau menjelang maghrib, malaikat siang balik, malaikat malam turun. Ya, maka kita dianjurkan sholat maghrib dan sholat subuh berjamaah. Tujuannya apa? Ketika saya tinggalkan mereka dalam keadaan beribadah, ketika saya datang waktu sholat subuh, mereka juga dalam keadaan beribadah. Seakan-akan satu hari penuh dari mulai pagi sampai menjelang sore dia beribadah. Dari mulai sore menjelang subuh, dari maghrib kan sampai subuh, saya lihat mereka dalam keadaan beribadah. Itu laporan Allah kepada para malaikat. Seperti itulah laporan juga, ya Allah, si fulan membaca salawat, ya kan, ampuni dia ya Allah ini. Siapa yang mau? Semuanya fi ilmillah, itu di dalam ilmu
atau di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat pasti diberikan ilmu pengetahuan tentang hal tersebut. Ya. Seperti malaikat yang kanan kiri kan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian nanti di kuburan ada mungkar wa nakir. Ya, mungkar wa nakir itu hanya jenis malaikat. Apakah malaikatnya 2 orang atau itu ribuan, jutaan malaikat itu? Ya, bukan 2 orang, kalau 2 orang letih dia mau berkeliling ya. Mau menanyakan orang-orang yang diazab di dalam kuburan. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi